شدتي شواكي فؤادي يطير إلى الحبيب الذي حبه سكن في الضمير يا شهادة جماله عيون
المعراج والإسراء وعلى آله وصحبه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan dimuliakan Al-Fadil Sahibul Fadilah Wassama'ah Dhul Majidil Athir Sayyidi wa Murabbi Ruhi Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dari Pondok Pesantren Darul Hadith Al-Faqihiyah Surabaya, Indonesia, dan para jemaahnya Al-Fadil Dhul Majidil Athir Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sagaf dari Jakarta, Indonesia, Al-Fadil Sahibul Fadilah Al-Syekh Al-Ustaz Muhammad Hafiz bin Selamat, Mudir Yayasan atau Madrasah Al-Islamiyah Al-Jenderami dari Jenderam, Dekel, Selangor, Darul Ihsan, dan para rombongan beliau, para datuk, para datin, para ustaz, para asatiz al-kiram, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang tak dapat saya sebut namanya satu persatu, tapi tidak kurang hormat dan takzim saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, datuk datin sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat, para saudara kaum kerabat, para sahabat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku wakil Ribat Syekh Ismail Al-Jailani yang kita rasmikan pada malam ini, dan insyaAllah akan dirasmikan di pembukaannya nanti oleh Sayyidil Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, mengucapkan ahlan wa sahlan marhaban bi qudumikum. Selamat datang kami ucapkan, kehadiran dan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan kami alu-alukan. Semoga mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat, mendapat syafaat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan maulid Simtud Durar yang kita kumandangkan tadi dengan iringan merdu kasidah dan madihah memuji-muja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan segala cita-citanya, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, madrasah yang kita bernaung di bawahnya ini sekarang alhamdulillah sudah pun hampir siap terbina, walaupun dengan penuh kekurangan di sana sininya. Tidak ada kipas untuk menghilangkan kepanasan kita, tidak ada karpet yang empuk, yang lembut untuk mengalas punggung kita, tidak ada aircon yang sejuk dingin untuk mendinginkan badan kita. Tetapi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan tetap sabar, tunggu, duduk di dalam majlis yang penuh barakah ini, majlis bersama para habaib, para asatiz, orang-orang mulia, keturunan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melihat saja ke wajah orang alim, begitu banyak pahala yang Allah kurniakan. Bersalaman dengan orang alim, begitu hebat kurniaan Allah kepada hamba-Nya. Betapa kita yang duduk bersama 1 jam, 2 jam sambil berpeluh-peluh berkeringat, semata-mata ingin mengharapkan barakat,
daripada para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Allah maha mengetahui, Allah memiliki kurniaan yang hebat. Allah tidak akan mensia-siakan segala amal yang dilakukan oleh hamba-Nya. Allah melihat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Meskipun Allah yang menciptakan perbuatan kita pada malam ini, tetapi itu tetap merupakan pertanda bahawa Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah. Kalau kita dimudahkan untuk hadir duduk di dalam majlis yang begitu dhaif, suasana duniawinya, namun begitu gemilang, terbilang, hebat suasana ukhrawinya, andai dibuka hijab mata kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghantar jutaan, mungkin bilianan malaikat yang sedang bertindih-tindih daripada tempat ini sehingga ke langit Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengibas-ibaskan sayapnya di atas kepala kita. InsyaAllah kita akan mendapat keberkatan daripada makhluk yang penuh berkat, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata saya untuk makluman hadirin hadirat sekalian yang akan memberi tausiah, yang akan memberi nasihat, yang akan memberi mutiara-mutiara kata untuk kita bawa pulang ke rumah kita, ke keluarga kita pada malam ini, datang daripada Surabaya, Indonesia, tepatnya daripada Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang di Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana 8 tahun saya belajar di situ di bawah pimpinan dan asuhan beliau yang kita saksikan pada malam ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat kita bersua dengan beliau untuk sama-sama mengambil berkat beliau, dan mudah-mudahan dengan berkat kehadiran beliau Al-Habib Abdul Rahman di madrasah ini, Allah Subhanahu wa taala lebih memberi keberkatan kepada madrasah ini khususnya, dan kepada seluruh warga penduduk kampung Serkam yang tercinta ini umumnya, dan kepada semua yang hadirin hadirat sekalian. Keberkatan ini Allah pecah-pecahkan sebenarnya di bulan Sya'ban, yang mana Sya'ban itu pecah daripadanya berbagai kebaikan, berbagai berkat. Alhamdulillah, hari Jumaat pertama di bulan Sya'ban ini kita berkumpul mengutip pecahan-pecahan rahmat berkat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala menerusi tangan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat itu diwarisi pula oleh sulalah keturunan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak terhalang, siapa-siapa saja yang hadir, kecil, muda, tua, besar, lelaki, wanita, yang suka maupun benci, tidak suka, semua tidak akan terhalang daripada berkat-berkat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan kehadiran tuan-tuan yang hadir di sini, Allah SWT menyegerakan, menyempurnakan pembinaan ribat atau madrasah yang bertuah ini. Allah Subhanahu wa taala melahirkan daripada ribat yang bertuah ini para hafiz, para hafizah, para alim, para alimah, para da'i, para da'iyah, para wali, para waliyah, para muhibbin, para muhibbah di Sayyidi Sadat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga yang belajar dari madrasah ini, di ribat ini nanti, mudah-mudahan semua menjadi ansar wa junud Sayyidil Mursalin, tentera dan penolong-penolong agama dan syariat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga yang hadir, yang belajar walaupun sekejap, walaupun hanya sesaat di dalam majlis ini, belajar dengan Ahlul Bait, belajar dengan waris mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat keberkatan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang ingin bertawaf, maka orang-orang semua lari bertempiaran mau memberikan jalan hormat kepada beliau untuk dapat bertawaf dan mengucap Hajar Aswad. Maka seorang khalifah
begitu heran dan begitu dengki, begitu benci melihat situasi itu. Maka bila orang bertanya kepada beliau, siapakah orang ini yang orangnya biasa-biasa saja, tetapi manusia begitu hormat kepadanya. Sedangkan engkau khalifah, engkau raja, engkau punya kuasa, engkau punya kekuatan, engkau punya kemuliaan. Orang-orang tidak mempedulikan engkau sehingga engkau terpaksa bersesat-sesat bertawaf di Baitullah. Maka dia kata, saya tidak tahu. Maka dia bertemu dengan seorang penyair yang begitu sayang kepada keluarga Rasulullah dan sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Farazdak berkata, melanturkan bait-bait syair yang begitu indah, yang antara isinya, inqila man khairu ahli ardi qila hum. Kalau ditanya siapakah orang terbaik di atas muka bumi, pasti akan dijawab mereka lah, yaitu para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukti hayaan wa yudha min mahabatihi. Dia jalan tunduk terhormat, tetapi orang semua tunduk hormat. Dia tunduk hormat karena malu kepada Allah, tetapi orang lain tunduk hormat kepadanya kerana mulianya di sisi Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di sini di depan kita para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para halayak pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama amilin, insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapat berkat dan semua digerakkan, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dapat membantu agar menjadikan pembinaan ribat yang bertuah ini, insyaallah. Wabil khusus mudah-mudahan akan makin banyak ribat seperti ini yang lahir di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tiap kampung, tiap pelosok mudah-mudahan ada tempat orang belajar dan mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kampung itu mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab orang membaca Al-Quran terhindarnya azab, terhindarnya bala yang akan turun daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kampung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Untuk menegaskan waktu, saya mempersilakan dengan segala hormat kepada Al-Fadhil dan guru saya Sayyidil Habib Abdul Rahman bin Abdul Abdul Faqih, yang ayahnya juga merupakan guru saya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, seorang ahli hadis yang hafal Quran sejak usia 5 tahun dan hafal 7 juta hadis lebih dan lebih, dan digelar sebagai ahli hadis yang hafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat-syaratnya sekali, sehingga rasa cintanya, sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tuan punya hadis, maka pondok pesantrennya dinamakan Darul Hadis Al-Baqiyah di Ahli Sunnah wal Jamaah. Mari kita dengarkan tausiah yang berharga daripada Sayyidil Habib Abdul Rahman bin Abdul Abdul Faqih kepada beliau. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi harrakal qulub bi dzikril habibil mahbub syafil ilal ومفرج الكروب سيدنا محمد وحبيبنا محمد وملجئنا محمد. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم. اللهم خلقت الأكوان لأجل محمد، وخلقت الشمس لأجل محمد، وسمي دينك دين محمد. اللهم بحبك للنبي محمد نسألك أن تفتح قلوبنا وتفرج عنا همومنا
الإجابة ولا نجحت مني وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, bulan ini disebut bulan Muhammad. Satu kebetulan yang luar biasa. Majelis tadi saya tanya caranya apa, dia bilang Isra Mi'raj. Itu masih koma. Sebenarnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Disebut juga Maulid. Tidak enak di telinga saya itu. Maulid Nabi Muhammad. Tidak ada nama setelah Asma'illahil Husna yang diagung-agungkan oleh Tuhan. Bahkan sampai disebut oleh Allah di dalam haditsul qudsi, la uzkar illa wa yuzkaru ma'i ba'dahu Muhammad. Itu nama diterangkan di dalam hadis. Kalau ada orang berkumpul, di tengah-tengahnya ada yang bernama Muhammad, Allah akan membuka kesulitan yang sedang dibahas di tempat itu. Ketika nanti orang-orang yang pernah berzina bingung di mahsyar, orang-orang yang terlibat dosa ketika cucuran keringat dari penduduk mahsyar mengenai dia, naik sampai ke pundak, ada yang di atas kepala. Dari para pendosa ini yang pertama kali ditolong Allah, man tasamma bismi Muhammad. Kalau ada yang bernama Muhammad saat itu akan ditolong bibarokati ismi Muhammad. Kalau di jendela Anda, di pintu Anda, di dinding Anda, di rumah Anda pasang dengan bangga orang-orang yang berlumuran dosa dan terbuka auratnya, padahal itu akan menjadi tanda siapa yang cinta kepada para pendosa nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan mereka. Man ahabba qauman husyira ma'ahum. Ganti, pasang ba'da ismillah ismu Muhammad. Apa rahasianya? Jangan diremehkan kalau ada rumah orang muslim yang dengan bangga dia letakkan nama Muhammad, diperindah itu nama Muhammad, diberi hiasan. Apa fadilahnya? Ketika nanti datang waktu hisab di hari kiamat, terlihat catatan, kita ingat dulu saya pernah berpuasa, dulu saya pernah sholat sunnah sekian sholat, dulu saya pernah membangun ini, dulu saya pernah sedekah, dulu saya pernah memberi hadiah. Ketika kita lihat catatan kita, kosong, tidak ada catatannya. Kemana larinya ini catatan? Protes kita layangkan kepada Rabbul Alamin, ya Rabb, laqad shallaitu salata kada wa kada wa laqad sumtu sawma kada wa kada wa laqad tasaddaqtu bi sadaqati kada wa kada. Allah, amalan tadi engkau lakukan wahai budakku bukan karena aku, katanya. Liyugal anta taf'alu kada wa kada. Hilang itu amal. Karena itu para ahlu thariqah, kaum sufiyah, orang-orang pilihan Tuhan ba'dal anbiya yang dikenal dengan sebutan al-auliya, mengajari kita perhatikan amal-amal yang kosong daripada riya. Dalam kehidupan Anda, amalan yang Anda remehkan dan hati Anda kosong daripada riya, itu nanti yang akan menolong Anda yaumul qiyamah. Minha
nadharu ismi Muhammad. Ada keluar dari kamar akan menuju ke bilik air, melihat nama Muhammad, otomatis terbaca di dalam batin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikira, tidak ada catatannya, tidak terfikir, tetapi hal-hal kecil semacam itu yang mungkin nanti akan menolong kita di hari yang amalan-amalan baik kita ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Masalah nama pesantren Alina Habibana Ma'akafir pesantren ini diberi nama Riba Syekh Ismail Babarukan, mengambil berkah dari para wali. Waktu saya diajak musyawarah yang diberi nama apa, saya tanya, setiap daerah tidak mungkin kosong dari wali, tidak mungkin. Imam masyhur wa imam mastur. Kata Imam Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad, walaulahum baina al-anami ladubdikat jibalun wardan dartikabil khatiyati. Kalau tidak ada para wali di daerah-daerah, pasti gunung-gunung sudah dihancurkan oleh Allah Ta'ala dan datang kepada manusia mayu'adun. Kehancuran akan terjadi, pasti ada, sampai munculnya wali yang terakhir, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang akan memimpin seluruh ulama dan seluruh aulia di akhir zaman nanti. Katanya saya dengar di daerah sini ada cucu Sultan Al-Aulia, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, pendiri At-Tariqatul Qadiriyah. Sultan Al-Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah mencapai pangkat yang ujung dari pangkat kewalian yang ada. Beliau sederajat dengan pendiri Tariqatul Alawiyah Sayyidina Habib Muhammad bin Ali Al-Alawi, juga sederajat dengan pendiri Tariqatul Syadiliyah Sayyidina Syekh Abdul Hasan Al-Syadili, dan lain-lain, Sayyidina Muhammad Bahauddin Al-Syabandi, Sayyidina Ahmad bin Muhammad Al-Tijani, Sayyidina Ahmad Al-Idrisi, semua pendiri-pendiri tariqah rata-rata afdal wa haula fi maqamin wahid nuhibbuhum wa nastaghithu bihim wa natabarraku bihim. Kita dilarang keras membeda-bedakan wali mana yang lebih utama, sebab kita tidak pantas. Memang perlu dibahas ya, urusan tariqah, tasawuf, masalah hati, harusnya ada majelis khusus mungkin 1 bulan 1 kali untuk menyadarkan kita dari merasa punya apa-apa menjadi sadar tidak ada apa-apanya. Kalau Anda melihat Allah, dah bercerita panjang itu perlu majelis khusus tentang tariqah. Saya kira Ustaz Afina, Ustaz Amali bisa menerangkan bulanan mungkin di sini, buka kitab apa Bidayatul Hidayah, belajar sebagai murid, supaya manusia kembali sadar bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Kedua, pembahasan tentang, kalau ada yang bawa HP dimohon dengan hormat dimatikan. Apa sih? Handphone tolong mohon yang bawa handphone tolong dimatikan atau diletakkan. Terima kasih. Permasalahan tentang Isra Mi'raj.
Kalau boleh sekalian ada soal jawab sebentar. Boleh, kalau ada masalah. Kalau di daerah saya di Indonesia banyak sekali orang-orang yang mempermasalahkan tentang kejadiannya Raj. Kalau Islam tidak terlalu, entah di sini sama tidak. Boleh dibuka soal jawab sebentar tentang Mi'raj. Ada yang kalau semuanya sudah percaya ya sudah, alhamdulillah. Permasalahannya mungkirul Isra kafar. Siapa yang ingkar pada peristiwa Isra hukumnya murtad. Kenapa? Karena Isra sabata bi nassil Quran subhanalladzi asra. Siapa yang ingkar Mi'raj fasad. Sebab Mi'raj sabata bil hadis. Kemarin di Batam saya diundang Isra Mi'raj di sana. Ya begitu. Ada orang yang mempermasalahkan, bahkan yang menjengkelkan sampai punya paham bahwa Mi'raj itu hanya naiknya Rasul dari langit 1, 2, 3 tidak diartikan langit, tapi diartikan dari hawa nafsunya. Jadi Mi'raj tidak ada. Terus Rasulullah melewati hawa nafsu pertama, melewati isyarat yang heran hal begitu kok bisa sampai masuk di pikiran orang mukmin bin Nabi Muhammad. Kalau kita mendengar hal-hal semacam itu, kita jadi sadar memang betul dibutuhkan adanya pesantren-pesantren khusus, majlis-majlis khusus yang menerangkan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibahas dengan pembahasan aqaid ahli sunnah wal jamaah. Itu terjadi dan tidak sedikit yang punya paham seperti itu. Kalau ini tidak dibendung, wal'iyadzubillah, jangan sampai salah satu keturunan kita nanti ada yang kemasukan paham-paham sesat seperti itu. Coba barangkali ada yang dipermasalahkan di sini masalah-masalah. Ada, silakan tanya. Ada yang pada satir? Ada yang perlu bahas menjadi iskal apa masalahnya, apa masalah dengan Allah ya nah kita syarafah ya, itu juga sering ditanya. Permasalahan kalau ada yang percaya bahwa Rasul Mi'raj Isra Mi'raj dengan ruh saja tanpa jasad. Muhaddithul Hijaz Sayyidul Alamah Muhammad bin Ali al-Maliki sudah membahas masalah ini di salah satu kitab beliau. Singkat saja jawabnya, kata beliau, seandainya yang terjadi naiknya Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha tanpa jasad, tidak mungkin orang-orang kafir heboh. Tidak akan ada kegoncangan. Tidak akan ada wa yaquluna innahu la majnun. Adanya itu masalah meledak sampai orang mengatakan tidak mungkin sebab Nabi berfatwa bahwa beliau Isra Mi'raj bi jasadihi. Mengerti? Seandainya terjadinya berruh atau lewat mimpi, tidak akan ada yang ribut. Adanya keributan menunjukkan bahwa Rasul memberitahu bahwa beliau Isra Mi'raj bi jasadihi wa ruhihi. Masalah pertama. Permasalahan yang kedua, banyak mempermasalahkan kulitnya Nabi. Sampai ada yang khusus di Jawa, di tempat saya membuat karangan kuat mana kulit manusia dengan kulit badak. Apa badak sih? Sama ya? Kulit badak. Dan dia mengatakan tidak bisa diterima akan kulitnya Nabi Muhammad SAW dengan tetap memakai jubah beliau, tetap memakai imamah beliau, bahkan tetap memakai alas kaki beliau, tetap memakai sandal di sana. Sini sandal sama. Sorry, Pak.
maafkan buatku. Mengerti, saya pakai bahasa saya sendiri sudah dengan tetap memakai alas kaki. Mengerti alas kaki, sandal. Hah? Bahasanya Nabi Muhammad ni'al. Alas kaki itu tetap beliau pakai sampai beliau dibuka hijab melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terikat tempat, waktu, dan arah. Jadi paham? Nabi Muhammad melihat zat Allah yang tidak terikat tempat, waktu, dan arah. Qala ulama, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di atas, kenapa Sayyidina Yunus alaihissalam dibuka hijab di laut yang paling bawah ketika beliau mengalami 3 kegelapan? Zulmatul lail, kegelapan malam yang pertama. Kedua, zulmatu qahril bahr, kegelapan di dalam laut yang paling bawah. Yang ketiga, zulmatu batnil hut, gelapnya perut ikan yang memakan beliau. Saat itu beliau betul-betul paham bahwa la mu'ina illallah, fanada fil zulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saat itu beliau dibuka hijab, Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli kepada beliau. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak di atas, tidak di bawah. Itu permasalahan yang kedua. Ketiga, yang penting lagi masalah Mi'raj, masalah kulit. Zakaral ulama, kalau ada orang mengatakan kulit Nabi ketika Mi'raj ini harusnya rusak, kita tanya orang yang bertanya itu, hal anta tu'minu biwujudin nar? Apakah engkau percaya bahwa api neraka itu ada? Kalau orang tadi berkata, "Naam, saya percaya." Tanyakan kepadanya, di dalam api neraka ada yang disebut al-afa'i, ular-ular besar. Ada yang disebut al-aqarib, kalajengking. Ada kulitnya itu di dalam api neraka. Pakai kulit itu ular dan kalajengking ada kulitnya. Padahal kekuatan api neraka satu tetes qatrah, satu tetes dari api neraka kalau diletakkan di alam dunia semua akan hancur. Satu tetes. Itu kulit ular dan kalajengking tidak terbakar. Ada apa ini? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga kulit binatang-binatang tadi daripada hararatun nar. Renungkan, kalau api neraka yang tidak terlalu berharga, khuliqan nar li ajli dini Muhammad, api neraka disiapkan Allah tempat orang yang membangkang kepada Nabi Muhammad. Ular-ular disiapkan Tuhan untuk menyengat orang yang ingkar kepada Muhammad. Kalajengking diletakkan Allah di api neraka untuk menyengat orang yang mencaci Muhammad. Fakaifa bijildi sayyidina wa maulana Muhammad hina urija bijasadihi wa ruhihi ila sidratil muntaha lailatul mi'raj. Apalagi kulit suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putih semu merah ketika beliau naik melewati 7 lapis langit, jelas akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 tadi yang sering dibahas di tempat majelis saya, sering dipertanyakan. Ada lagi di sini? Mumpung bertemu saya, kalau memang ada yang suka disyakkan di dalam hati, kenapa begini, kenapa begitu, terus maksudnya mana hukum kan? Baik. Kalau permasalahan kenapa diadakan peristiwa Isra Mi'raj? Baik.
Saya tidak terlalu banyak dalil. 6.666 ayat Al-Quran itu harus dilaksanakan. Saya tanya, ada ayat tentang Isra apa tidak? Kalau ada, khalas. Man ahya al-Isra faqad ahya ayatan min Al-Quran. Mau jadi dalil apa lagi? Kalau ada orang ingkar kepada Mi'raj, kita tanyakan. Ada satu hadis yang membahas tentang Mi'raj? Ada. Apa kita akan na'amal dengan sebagian hadis wa natruk hadis akhar? Kita amalkan sebagian hadis, tinggal sebagian hadis yang lain, seperti yang diamalkan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi, mengambil sebagian ayat Al-Quran dan meninggalkan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Hasya wa kalla. Itu satu. Yang kedua, saya tidak terlalu pusing masalah ini. Kita ini orang-orang tolol, maaf, orang-orang bodoh yang tidak mengerti agama sama sekali dibanding para ulama-ulama besar. Kita lihat mereka, kalau mereka melaksanakan Isra Mi'raj, haula'il kubar, setiap zaman tidak terhitung. Ada yang wali, ada yang ahlul hadis, ada yang ahlul fiqh, ada yang ahli ini. Haula'il kiram ya'maluna al-Isra wal Mi'raj wa kafa bihim qudwatan wallahu a'lam. Kalau nak ke Asmaul Husna, kemana kenapa tidak? Terlalu malam. Nak ke Asmaul Husna, kalau baca Asmaul Husna cukup. Kita mengatakan sebetulnya saya ingin mengadakan istighfar Asmaul Husna, tapi waktunya tidak cukup. Insyaallah kesempatan. Diceritakan dalam Isra Nabi SAW, Nabi ada solat berjemaah bersama dengan anbiya yang lain. Ya. Dalam keadaan ini Nabi SAW sendiri yang belum wafat. Di sini kemusykilannya Nabi-Nabi anbiya yang lain telah wafat. Boleh Ustaz terangkan sikit? Ya, di kitab-kitab permasalahan syarat, di antaranya riwayat Al-Qutub Al-Jardiyah, ada diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW kalau Anda baca itu riwayat Al-Jardiyah dari awal mulai bayinan aja, bayinan Nabi sampai akhir. Satu yang paling luar biasa, peristiwa waktu Nabi Muhammad dibuka hijab melihat Allah, itu jelas, itu yang inti. Selain itu, ya masalah yang ditanyakan ini, kalau ada manusia yang merasakan kemanisan majelis, kita harus paham bahwa Allah menciptakan halawah. Di dalam hadithul Bukhari pembahasan tentang halawatul iman ada. Dhaqa ta'mal iman, radiya billahi rabba. Ada lagi lafaz memakai halawatul iman. Istambatul ulama. Para ulama mengambil istimbat bahwa halawatul iman ini pondasi. Pondasi untuk menemukan kemanisan batin. Siapa yang tidak memiliki halawatul iman, fala halawatalah. Dia tidak akan bisa merasakan manisnya qiraatul Quran, tidak akan bisa merasakan manisnya mendengar Maulidur Rasul, tidak akan bisa merasakan manisnya birrul walidain, tidak akan bisa merasakan manisnya hubbul awliya. Maka kalau ada orang yang ingkar kepada kemanisan majlis maulid, kemanisan majlis qasaidur Rasul, jangan salahkan dia, mungkin di batinnya belum ada halawatul iman. Siapa yang merasakan halawatul majlis? Kalau kita membaca sholawat ala Nabi di dalam kamar seorang diri, biasa
Begitu berkumpul ada orang-orang saleh hadir. Ada rahasia apa di sini? Yadkhulul musi' fi barakatil muhsin. Orang yang banyak dosa, Allah berikan berkah orang yang baik di majelis, dipindah kepada orang yang berdosa tadi. Belum lagi kalau kita berbicara al-malaikah yang tidak terhitung jumlahnya, yang memang mencari orang-orang yang membaca sholawat ala Nabi Muhammad. Bertambah lagi rasa manis itu. Belum lagi kalau kita bahas setiap maulid pasti ada yang disebut mahallul qiyam. Ada yang disebut mahallul qiyam. Qiyam untuk siapa? Kita berdiri untuk ruh Nabi Muhammad. Kehadiran arwah suci Nabi Muhammad ketika mahallul qiyam, itu ruh betul-betul datang. Yahduru bi ruhihi. Ruh yang sama ketika dulu di alamul arwah Allah Ta'ala bertanya, siapa saya? Kata Tuhan, alastu bi rabbikum. Semua arwah belum ada yang menjawab. Tahu-tahu muncul satu ruh Nabi Muhammad berkata, bala syahidna. Baru semua arwah ikut ruh Nabi Muhammad menjawab, bala syahidna. Itu ruh datang ketika mahallul qiyam. Arwah-arwah yang di hadapannya, arwah-arwah kita yang sangat kotor ini, seharusnya saya berpendapat kalau orang membaca maulid Lailatul Jum'ah, maka mulai hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu sampai Khamis, dia harus membersihkan ruhnya, mempersiapkan dirinya supaya bisa merasakan kehadiran ruh Nabi Muhammad pada malam Jumat. Setiap minggu ini harus dikerjakan. Kalau Anda akan didatangi seorang pejabat, kurang 30 hari sudah bisa mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Makanan batin akan dibawa oleh arwah suci Nabi Muhammad. Tidak kosong ruhnya Nabi datang kepada kita membawa hadiah batininya. Siapa-siapa orang yang sulit melaksanakan tahajud, kalau hatinya terbuka ketika bertemu arwah Muhammad pada malam Jumat itu, dia akan rindu untuk melakukan qiyamul lail, untuk melakukan sembahyang di tengah malam 1 kali, 1 detik bersambung dengan roh Nabi Muhammad. Coba keterangan saya ini dicoba. Setelah saya pulang ke Indonesia, dicoba. Siapa orang yang sulit untuk melakukan puasa di siang hari, tidak tahan menahan haus dan lapar, ada arwah yang mampu menolong Anda. Yang setiap mahallul qiyam beliau berkenan hadir di hadapan kita, ruh Nabi Muhammad. Permasalahannya, arwah kita bisa kita buka apa tidak, ini saja. Tidak bisa terbuka otomatis, butuh istidad, persiapan selama 6 hari untuk menyambut kedatangan arwah suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemanisan majlis yang dihadiri Nabi tadi, tidak ada yang membandingi majlis yang paling manis yang pernah diciptakan Allah Ta'ala adalah majlis waktu Mi'rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkumpul dengan 124.000 nabi. Di situ nabi yang hadir di jasadihi wa ruhihi, 1 Sayyidina Maulana Muhammad, 2 Sayyidina Isa bin Maryam, 3 Sayyiduna Idris. Karena itu ulama-ulama berpendapat bahwa Sayyiduna Isa yadkhul termasuk afdhalus sahabat, sebab beliau pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dengan jasadnya pada Lailatul Mi'raj. Yang diiskalkan, Rasulullah ada jasad, itu orang bisa bertemu gitu. Tidak ada iskal sebetulnya. Iskal apa? Dari segi apa iskalnya?
Paham? Mengerti maksudnya? Maksudnya pengobatan, bukan iskal jasad dengan ruh, bagaimana bisa ketemu gitu? Kalau masalah jasad kita yang terbuat dari tulang, ini mungkin maksudnya. Apa bisa kita bertemu dengan arwah yang sudah meninggal, begitu maksudnya? Oke. Ini lihat, saya punya tangan ini. Tangan ini ada kulit, di dalamnya ada darah, ada tulang, macam-macam isinya. Saya tanya, di dalamnya ada ruhnya atau tidak? Ada. Ruh. Itu biasa hanya penutup, bungkus. Dalam ada ruh. Ya. Ketika kita tidur, waktu kita tidur, saat kita terlelap tidur, jasad kita mati atau tidak? Disebut akhul maut, tidak sampai mati asli. Akhul maut. Arwah kita saat kita tidur bisa melihat Nabi Muhammad. Padahal mata tertutup. Mata tertutup. Itu satu dalil bahwa ar-ruh laha ain. Ada matanya itu. Bukan hanya kepala ini aja yang ada matanya. Seandainya itu ruh tidak ada mata, tidak ada mimpi. Ketika kita bermimpi Nabi Muhammad, bermimpi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mimpi ini, mimpi itu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, siapa orang yang terlelap tidur dalam keadaan zikir kepada Allah, urija bi ruhihi ila alamil malakut. Rohnya diangkat oleh Allah Ta'ala ke alamil malakut, maka di situ bisa melihat arwah al-anbiya wa arwah al-awliya wa qad yara rabbah. Kalau pangkatnya tinggi, bisa bermimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terikat tempat dan waktu. Kebalikannya, orang yang terlelap tidur dalam keadaan hadas dan tidak ingat kepada Allah, maka rohnya bertemu dengan asyayatin, kelompok kaum syaitan yang menyebabkan adghaful ahlam, bisa bermimpi impian-impian yang jelek, waqad yaran nisa, bisa bermimpi perempuan segala macam, karena rohnya berkumpul dengan asyayatin. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, supaya difaham, alam Tuhan ciptakan ada dua, ada alamul mulki, alam untuk al-ajsad, alam kita ini. Kita duduk di alamul mulki untuk alamul ajsad. Di dalam batin kita ada alamul malakut, tempat untuk arwah. Apakah bisa seseorang dari alamul mulki bertemu dengan seseorang dari alamul malakut? Jawabuhu, saya ingin bertanya, malaikat Jibril termasuk penduduk alamul mulki atau alamul malakut? Jawabnya alamul malakut. Malaikat Jibril sama dengan arwah kita, penduduk alamul malakut. Siapa-siapa yang ingkar bahwa malaikat Jibril bertemu dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad angkara al-Qur'ana kullah, maka dia telah ingkar seluruh isi Al-Quran. Sebab seluruh Al-Quran kita ini diambil dari pertemuan dua makhluk, yang satu alamul mulki, satunya lagi alamul malakut. Ba'da wujudi hadha dalil fala iskal, tidak ada iskal bahwa al-ajsad bisa untuk bertemu dengan al-arwah asalkan ada matanya. Rata-rata mata manusia buta dari alamul malakut. Nas'alullah ayuhya qulubana wa yunawwira absarana wa yu'allimana ma jahilna bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saya tulisnya ini di seluar, tapi masih waktu itu 1 jam dan tidak ada waktu lagi. Insyaallah saya ini mau bayar hutang ceritanya di sini. Maulid saya diundang oleh akhirnya saya ada uzur. Sebab waktu itu lagi gencar-gencarnya pesawat jatuh di Indonesia. Saya mikir kalau saya naik terus jatuh, iya kalau husnul khotimah bagaimana ini? Pikir maju mundur, istikharah alamatnya gelap terus.
Cuma kelihatan mukanya Ustaz Amali pakai kopiah hitam, berarti kan maknanya tidak bagus. Dia biasanya pakai kopiah putih. Saya pikir mending tidak hadir sudah. Baru was-was hilang ini, baru kesempatan sekarang ini saya balik hutang, saya ada di sini. Insyaallah mulai tahun depan Maulid rutin dari saya hadir di sini, asalkan tidak ada lagi peristiwa pesawat jatuh. Sebab kalau kita jatuh dari pesawat itu langsung pindah dari alamul mulki ke alamul malakut. Dan saya masih ingin hidup di alamul mulki. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau boleh saya ingin bacakan Zikrul Jalalah sebelum dibacakan doa penutup oleh Habib Abdul Sekolah. Zikrul Jalalah Jibril Bisalam. Jibril Bisa. Zikrul Jalalah. Riwayat Zikrul Jalalah supaya nanti bisa dicatat dan disebarkan di majelis-majelis. Saya terima dari orang tua saya, Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bughi. Beliau menerima dari ayahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Bughi. Beliau menerima dari Al-Ghawth Al-A'zam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq. Di dalam kitab kumpulan kalam Al-Habib Abu Bakar diriwayatkan ada seorang wali Allah bernama Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi. Bermimpi Rasulullah SAW. Beliau melihat mukanya Nabi Muhammad pucat kekuning-kuningan. Sedih Rasulullah SAW. Al-Qadhi Abdullah bertanya, Mali araka musfarral lawni ya Rasulullah. Kenapa aku melihat muka paduka pucat kekuning-kuningan? Dijawab oleh Nabi Muhammad, mata fi hadhihi lailah min ummati. Malam ini meninggal dari umatku 1.500 orang. Kesemuanya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah kecuali 2 orang. Al-Qadhi Abdullah bertanya, "Fama taf'alul ummatu ya Rasulullah?" Apa yang harus dilakukan umat? Dijawab oleh Nabi, "Alaihim bidzikril jalalah." Tangannya Rasul membawa secari kertas, ada tulisan Zikrul Jalalah, diberikan kepada Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi. Kaget beliau terbangun, surat yang diberikan Nabi ada di tangan beliau. Diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam mimpi tadi, siapa-siapa yang membaca atau menghafal atau meletakkan Zikrul Jalalah atau membawanya di mana-mana, seizin Allah akan meninggal dalam keadaan membawa iman. Kita baca bareng-bareng ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah.
Muhammadin sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.